Halo, ketemu lagi dengan Eksakta Channel. Kali ini kita akan membahas tentang momen gaya. Momen gaya atau torsi disimbolkan dengan huruf tau adalah kecenderungan gaya untuk memutar benda pada porosnya. Rumus dari momen gaya atau torsi ini sama dengan gaya dikalikan dengan lengan momennya, di mana lengan momen adalah jarak antara gaya yang tegak lurus ke porosnya. Untuk contohnya, soal nomor 1, tentukan besar momen gaya terhadap titik P pada batang untuk gambar berikut. Untuk 1A, torsi apabila porosnya di titik P, karena gayanya ini cuma satu, berarti sama aja dengan besar gaya dikalikan dengan lengan momen. Nah, gayanya yaitu 50, sedangkan lengan momennya adalah jarak antara gaya dengan porosnya. Tetapi harus tegak lurus. Karena di sini sudah tegak lurus, berarti 3 meter ini merupakan lengan momennya. Jadi 50 dikali 3 sama dengan 150. Nah, satuan F adalah Newton, satuan lengan momen meter. Berarti satuan torsi adalah Newton meter. Kemudian berikutnya yang 1B ditanyakan sama, yaitu torsi juga, tetapi gayanya di sini ada 3. Jadi gaya yang bekerjanya ada 3 buah. Dimisalkan ini yang 30 Newton yaitu F1, 60 Newtonnya F2, dan yang 50 Newton yaitu F3. Nah, karena gaya yang bekerjanya banyak, maka torsi ini merupakan jumlah dari gaya dikalikan lengan momennya untuk masing-masing gaya. Di sini karena ada 3 gaya, berarti torsinya disebabkan oleh 3 gaya ini, atau torsinya merupakan jumlah antara torsi T1, T2, dan T3. Nah, torsi yang pertama yang diakibatkan oleh gaya F1, maka rumusnya adalah F1 dikalikan D1, di mana D1 adalah lengan momen untuk gaya F1. Kemudian ditambah torsi yang kedua. Nah, torsi yang kedua ini kalau porosnya di P, ini menyebabkan batang berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Sehingga torsi kedua ini tandanya harus negatif. Beda dengan torsi akibat F1 menyebabkan batang putar searah jarum jam. Sehingga torsi yang pertama ini tandanya positif. Di sini positifnya tidak tertulis. Sekarang torsi kedua tandanya harus negatif karena menyebabkan batang berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Jadi dikurangi F2 yaitu gaya kedua dikali lengan momennya yaitu D2. Kemudian selanjutnya F3. F3 kalau bekerjanya seperti ini menyebabkan batang berputar searah jarum jam juga. Berarti tandanya di sini F3 harus positif torsinya. Jadi ditambah F3 dikalikan dengan D3. Selanjutnya F1-nya yaitu 30. D1-nya karena ini sudah tegak lurus batang, gaya F1-nya berarti lengan momennya yaitu untuk D1 1 meter. Jadi kali 1 dikurangi F2-nya 60 Newton. D2-nya karena F2-nya tegak lurus batang juga, berarti D2-nya jarak antara F2 yaitu yang 60 ke porosnya ke P, yaitu 1 meter ditambah 1 meter. Sehingga menjadi 2 meter lengan momen untuk F2. Berikutnya F3-nya tandanya tadi positif, besarnya F3-nya 50 Newton dikalikan lengan momennya, jadi 1 tambah 1 meter tambah 1 meter yaitu 3 meter. Berikutnya tinggal dihitung 30 kali 1 30 dikurangi 60 kali 2 120 ditambah 50 kali 3 150. Nah, ini min 120 tambah 150 dulu jadi 30, berikutnya tambah 30. Jadi nilainya 60 Newton meter.
Jadi besar torsi untuk soal yang B ini atau nomor 1B, torsi totalnya adalah 60 Newton meter. Berikutnya yang C, torsi untuk yang C apabila porosnya sekarang di sini di titik P-nya, berarti sama aja dengan, nah untuk 1C ini gayanya di sini ada 4. Dimisalkan yang ini adalah F1 yang 60 Newton, yang 50 Newton adalah F2, dan 50 Newton berikutnya adalah F3, sedangkan yang 80 Newton adalah F4. Torsi akibat F1 dituliskan menjadi F1 dikali lengan momennya, yaitu D1. Berikutnya akibat F2, F2 menyebabkan putarannya kalau porosnya di P berlawanan arah putaran jarum jam, jadi dikurangi F2 dikalikan D2. Kemudian berikutnya akibat F3 searah jarum jam, berarti harus ditambah karena akibat F3 batang akan berputar searah jarum jam ke sini, searah putaran jarum jam. Jadi ditambah F3 kalikan dengan lengan momennya yaitu D3. Kemudian akibat F4 menyebabkan batang berlawanan arah putaran jarum jam yaitu ke sini, maka tandanya harus negatif, jadi F4 dikalikan dengan D4. Nah untuk F1 yang besarnya 60 Newton, sedangkan lengan momennya karena F1 ini terletak pada poros, berarti lengan momennya adalah 0. Jadi lengan momen kalau gayanya terletak pada poros atau kalau gaya tersebut diperpanjang ternyata melalui poros, berarti lengan momennya adalah 0. Kemudian dikurangi F2-nya 50, D2-nya jarak antara F2 yaitu 50 ke porosnya ke P, yaitu di sini ada nilai 3 meter. Jadi karena F2 tegak lurus berarti lengan momennya adalah 3 meter. Ditambah F3-nya yaitu 50 Newton dikalikan D3-nya. D3-nya berarti jarak dari sini ke sini, yaitu 3 ditambah 1 yaitu 4 meter. Dikurangi F4. F4-nya 80 Newton dikalikan dengan lengan momennya. Nah lengan momennya karena F4 ini kalau ditarik ke poros tidak tegak lurus karena membentuk sudut 60 derajat dengan batang, berarti lengan momennya harus panjang ruas garis dari poros ke gaya, di mana ruas garis tersebut harus tegak lurus ke gayanya. Jadi lengan momennya adalah ke sini. Di sini dimisalkan ini harus tegak lurus. Jadi yang disebut D4 adalah panjang ruas garis yang ini dari P ke sini. Nah karena D4 ini di depan sudut 60 derajat atau di depan sudut, jadi setiap panjang ruas garis di depan sudut pasti sin, kalau di samping sudut pasti cos. Sehingga D4-nya di sini yang panjang ruas garisnya yaitu 2 meter di depan sudutnya berarti harus tadi sin. Jadi 2 meter dikalikan sin sudutnya yaitu sin 60 derajat. Beda seandainya kita mencari panjang ruas garis dari sini ke sini. Ini pasti di samping sudut. Karena di samping sudut berarti cos, jadi 2 meter cos 60 derajat. Jadi balik lagi ke D4 karena di depan sudut berarti harus sinnya. Nah jadi diperoleh ini 2 sin 60 derajat untuk lengan momen gaya keempat. Sekarang tinggal dihitung 60 kali 0, 0 dikurangi 50 kali 3, 150 ditambah 200 dikurangi. Nah, hitung dulu sin 60. Sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3. Sehingga kalau dikalikan 80 kali 2 kali setengah akar 3, 2 kali setengah akar 3 dulu, jadi akar 3 kali 80. Jadi 80 akar 3. Nah, yang sejenis yaitu min 150 dan 200. Min 150 tambah 200 yaitu 50. 80 akar 3-nya ya tinggal ditulis lagi. Seandainya mau dihitung dalam desimal ini harus menggunakan kalkulator. Akar 3-nya berapa dikalikan 80, nanti hasilnya ditambah 50 karena sini min. Jadi 50 dikurangi 80 akar 3. Satuannya Newton meter.
Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menentukan torsi yang keempat ini. Jadi untuk torsi yang keempat bisa dihitung dengan cara lain. Jadi selain dengan menggunakan gaya dikalikan dengan momennya, untuk torsi keempat ini, jadi misalkan di sini aja ya, yaitu torsi yang keempat. Jadi boleh gayanya diurai. Jadi karena nih gayanya F4 ini miring, maka gaya ini F4 diurai yaitu satu ke arah tegak lurus batang. Jadi kalau F panjangnya segini, urai tegak lurus, jadi proyeksi ke sini sehingga tegak lurus ke batangnya. Jadi tarik dari arah atau pangkal gaya F4 ini ke ujungnya, ke arah horizontal ininya. Jadi ini tegak lurus batangnya di sini. Sehingga ini disebut dengan F4. Nah, F4 hasil proyeksi ke arah tegak lurus batang. Nah, panjang ruas garis ini sebenarnya sama aja dengan panjang ruas garis ini ke sini. Nah, karena ini berada di depan sudut 60 derajat, yang ini yang putus-putus hijaunya. Tadi sama besarnya dengan yang ini, yang garis hijau tegas. Karena di depan sudut berarti panjang ruas garis hijau yang ini yaitu F4, karena di depan sudut berarti harus dikalikan sin sudutnya yaitu sin 60 derajat. Kemudian yang kedua, hasil M4 ini juga ada yang sejajar batang. Jadi kalau diproyeksikan, jadi tarik garis dari ujung F4 ini, jadi tarik garis, ini udah ada garis putus-putusnya. Nah, di sini ujungnya. Jadi ambil tarik garis dari pangkal F4 ini sehingga sejajar dengan batang. Nah, ini sama aja dengan di samping sudut. Jadi F4 dikalikan cos kalau di samping sudut. Jadi ini nilainya F4 dikalikan cos sudutnya yaitu 60 derajat. Nah, F4 cos 60 derajat kalau diperpanjang ini melalui poros sehingga tidak menyebabkan batang berputar. Jadi yang menyebabkan batang berputar itu yaitu arah yang tegak lurusnya yaitu F4 sin 60. Sehingga torsi keempatnya itu sama dengan gaya yang menyebabkan batang berputar yaitu F4 sin 60 derajat dikalikan dengan jarak antara gaya yang tegak lurusnya atau hasil proyeksi yang tegak lurus ke porosnya. Jadi dari sini ke sini yaitu 2 meter. Berarti dikalikan dengan 2 meter. F4 nya nilainya yaitu 80, dikali sin 60 nya setengah akar 3 dikali 2. Berarti sama dengan setengah kali 2 nya 1 kali 80 kali akar 3 jadi 80 akar 3. Nah, kemudian kalau menentukan tandanya sama. Ini menyebabkan batang berputar berlawanan arah jarum jam. Harusnya torsi keempat di sini ada tanda negatifnya. Jadi min, maaf kelewatnya. Jadi ini min, satuannya Newton meter. Sehingga hasilnya sama dengan hasil perkalian antara F4 dengan lengan momennya. Di sini tertulis sama yaitu min 80 akar 3 sama dengan yang ini, min 80 akar 3 Newton meter. Nah, sehingga di teori untuk menghitung torsi ada 2 rumus. Jadi torsinya itu bisa menggunakan rumus F kali lengan momen atau yang kedua yaitu menggunakan R kali F sin Pi. Pi-nya sudut. Jadi ini kan menggunakan gambar yang ini. Jadi F ini proyeksi ke arah yang tegak lurus batang yaitu ini. Karena ini itu sama aja dengan panjangnya ini ke sini. Karena di depan sudut berarti panjang ruas garis hijau itu sama dengan yang ini yaitu F sin karena di depan sudut. Jadi F sin sudutnya F sin V dikali jaraknya yaitu R. Jadi di sini tertulis R dikali F sin sudutnya. Sedangkan yang di samping sudutnya hasil proyeksi F sejajar batang. Di sini berada di samping sudut. Karena samping sudut berarti F cos V.
Jadi nanti sin atau cosnya tergantung letak sudutnya di mana gitu. Sekarang balik lagi ke soal berikutnya, yaitu soal selanjutnya nomor 2. Soal selanjutnya, soal nomor 2, sebuah silinder pecah dipasang pada asnya yang licin sempurna seperti tampak pada gambar. Suhu tas tambang yang dililitkan pada dinding luar dengan radius R1 mengerjakan gaya F1 ke arah sumbu X positif. Suhu tas tambang yang lain dililitkan ke dinding lain yang lebih dalam dengan radius R2 mengerjakan gaya F2 ke arah sumbu Y negatif seperti pada gambar. Jadi F1-nya ke sumbu X positif seperti ini, F2-nya ke sumbu Y negatif. Jika F1-nya 5 Newton, R1-nya 1,5 meter, F2-nya 6 Newton, dan R2 1 meter. Tentukan momen gaya total dan arah putaran silinder. Jadi coba kita hitung momen gaya total dengan porosnya atau asnya di sini, yaitu titik O. Ini sama dengan, nah momen gaya total ini diakibatkan oleh dua buah gaya atau dua buah momen, yaitu akibat gaya F1 dan F2. Berarti sama dengan F1 dikalikan dengan momennya, yaitu D1. Nah, di sini tandanya positif karena kalau porosnya di titik O, maka F1 ini menyebabkan silinder berputar searah jarum jam, sehingga tandanya positif. Beda dengan F2. F2 porosnya kan di sini di O, tarik ke F2 atau dari F2 tarik ke O, ini berlawanan arah jarum jam putarannya ke sini. Berarti tandanya harus negatif. Jadi min F2 dikalikan dengan momennya atau D2. Jadi sama dengan F1-nya yaitu 5 Newton dikalikan D1-nya. D1 yaitu jarak antara F1 ke poros harus tegak lurus. Karena di sini tegak lurus yaitu R1-nya sudah tegak lurus. Jadi karena ini udah tegak lurus ke R1, jadi lengan momen ke satunya atau D1 itu sama dengan R1. Jadi jarak dari sini ke sini yaitu R1 dan ini udah tegak lurus. Berarti D1 ini sama dengan R1 yang besarnya 1,5 meter. Kemudian dikurangi F2. F2-nya besarnya 6 Newton dikalikan D2 lengan momen. Jadi harus tegak lurus dengan F2 ke poros. Di sini udah tegak lurus juga kalau ditarik dari F2 ke porosnya. Karena sudah tegak lurus berarti ini lengan momennya sama aja dengan R2. Jadi D2 ini sama dengan R2 yang besarnya 1 meter. Sekarang tinggal dihitung 5 kali 1,5 yaitu 7,5 dikurangi 6 kali 1 yaitu 6. Berarti sama dengan 1,5 Newton meter. Nah, karena torsi totalnya positif, berarti silinder ini akan berputar searah putaran jarum jam.